kesukaran kami pada hari-hari ini Tuhan, kami tetap akan mengandalkan Engkau, karena kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan, dan Engkau Allah kami yang selalu membuka jalan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita akan naikkan pujian ini sama-sama dengan iman. Katakan bahwa Allah kita Allah yang sanggup. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan
berkat bagi kami semuanya, bagi saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah MDC Magelang secara online. Saudara bukan sedang menonton ibadah online, tetapi saudara sedang mengikuti ibadah online. Saya percaya berkatnya pasti berbeda antara orang yang menonton ibadah online dengan orang yang mengikuti ibadah online. Pastikan saudara adalah orang yang mengikuti ibadah online, bukan sekadar menonton, supaya engkau menerima berkat di dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 2 bulan melaksanakan ibadah secara online. Artinya juga kita sudah 2 bulan membatasi diri dengan bekerja di rumah. Artinya juga kita sudah 2 bulan membatasi diri dengan belajar di rumah. Artinya juga kita sudah 2 bulan membatasi diri dengan cara beribadah di rumah kita masing-masing. Maka timbullah banyak pertanyaan, sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Saudara, saya rasa pertanyaan ini wajar, mengingat keuangan semakin menipis, mengingat pemasukan tidak ada sementara pengeluaran terus menerus, saudara. Sementara toko harus ditutup, usaha harus berhenti, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat seperti inilah kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di saat seperti inilah kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terhadap kehidupan saudara dan saya. Di situasi seperti inilah, kalau saudara ingin mengalami mujizat, maka berjalanlah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya saudara, hari-hari ini hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Maka saudara akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atau saudara akan merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa."
Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya saudara, hari-hari ini hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Maka saudara akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atau merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara pernah pergi ke Bangkok, ke Thailand, di sana saudara akan menyaksikan perempuan-perempuan yang cantik-cantik di sana, saudara. Banyak pria-pria yang terkagum-kagum. Ternyata kalau kita selidiki lebih dalam lagi, ternyata perempuan-perempuan yang cantik itu adalah seorang laki-laki, atau waria, atau ladyboy. Banyak orang tertipu akan hal itu, saudara. Seperti itulah kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita akan kecewa, kita akan tertipu. Seperti seorang yang sedang berjalan di padang pasir pada saat terik matahari. Tiba-tiba ia menyaksikan hamparan air seperti danau. Karena dia haus dan dia mencoba untuk menghampirinya, tetapi dia kecewa karena tidak ada air di sana, hanya sebuah fata morgana atau tipuan mata. Saudara, seperti itulah kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita akan kecewa. Tetapi akan berbeda kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai, yaitu firman Allah, yaitu janji-janji Allah. Dia Allah yang janjinya ya dan amin. Dia adalah Allah yang janjinya bisa kita pegang. Dia adalah Allah yang janjinya bisa kita andalkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di situasi hari-hari ini kita hidup berdasarkan percaya akan janji Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, supaya kita mengalami mujizat di dalam hidup ini. Semua punya Alkitab. Tahukah saudara bahwa Alkitab yang saudara miliki adalah sebuah buku yang pernah menembus Guinness Book? Baik dalam jumlah cetakan, Alkitab adalah buku yang dicetak paling banyak di antara buku-buku bestseller lainnya, saudara. Secara terjemahan, Alkitab adalah buku yang diterjemahkan ke ratusan ribu bahasa yang ada di muka bumi, dan tidak ada buku yang bestseller manapun juga yang bisa menyamai yang namanya Alkitab. Alkitab isinya penuh dengan mujizat, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya penuh dengan mujizat demi mujizat. Bahkan mujizat yang ditulis di dalam Alkitab itu hanya sebagian. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara yang kasih Tuhan, secara tidak langsung ketika saudara membaca Alkitab, Allah sedang menyatakan pribadinya sebagai Allah pembuat mujizat. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus adalah pribadi yang konsisten. Kalau dulu dia pembuat mujizat, hari ini tetap dia pembuat mujizat, dan di waktu yang akan datang dia tetap Allah pembuat mujizat. Tetapi yang sering Yesus kerjakan, mujizat demi mujizat yang satu dengan yang lain, selalu caranya tidak pernah sama. Alkitab katakan yang seperti ini kita belum pernah melihatnya. Kenapa? Sebab selalu Yesus melakukan mujizat, caranya tidak pernah sama. Contoh saudara,
Yesus menyembuhkan orang yang buta di dalam Alkitab. Suatu saat murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya, "Guru, di sini ada seorang yang buta sejak lahir. Menurut engkau, siapakah yang bersalah? Apakah orang ini yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa?" Lalu Yesus mengatakan, bukan salah orang ini, bukan juga salah orang tuanya, tetapi Bapa di surga akan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan orang ini. Apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus membungkukkan badannya, saudara. Lalu ia meludah ke tanah, lalu dia aduk ludah itu, lalu dioleskan kepada kedua belah kelopak mata orang buta itu. Lalu Yesus perintahkan, pergi ke kolam Siloam, basuh mukamu di sana. Lalu orang buta ini pergi ke kolam Siloam, lalu dia basuh kepada kedua belah kelopak matanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab katakan, seketika itu juga orang yang buta itu menjadi sembuh. Kisah yang berbeda, ada seorang pengemis namanya Bartimius. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, saudara, maka itu dia tunggu di pinggir jalan. Ketika Yesus lewat, apa yang terjadi? Bartimius, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan Yesus menghampiri Bartimius. Dia katakan, "Apa yang kau inginkan supaya aku perbuat?" Lalu Bartimius mengatakan, "Ya Rabuni, aku ingin melihat." Seketika itu juga Bartimius yang buta bisa melihat. Caranya sama, caranya berbeda. Berbeda dengan yang namanya Saulus. Suatu saat Saulus berjalan di Damsik, tiba-tiba ada sinar terang, saudara, dan itu membuat mata Saulus menjadi buta. Di balik sinar itu ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus mengatakan, "Siapakah engkau?" Lalu Yesus mengatakan, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Singkat cerita, saudara, mulai pertemuan dengan Yesus, Saulus menjadi buta. Dan Saulus diperintahkan untuk berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menumpangkan tangan atas Saulus. Dan Alkitab katakan, seketika itu juga gugurlah selaput mata Saulus. Dan Saulus bisa melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat yang satu dengan mujizat yang lain tidak pernah sama, saudara. Saya menarik kesimpulan, Yesus adalah Allah yang konsisten. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dulu dia pembuat mujizat, hari ini juga dia tetap pembuat mujizat. Dan di waktu yang akan datang, dia tetap Allah pembuat mujizat. Dan dia punya 1001 macam cara untuk melakukan mujizat. Dan caranya tidak pernah bisa diprediksikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan mujizat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, dia selalu berkomentar tentang iman. Contoh, ketika dia berjumpa dengan Bartimius, dia katakan, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Ketika dia berjumpa dengan 10 orang sakit kusta yang berseru, "Tuhan, kasihanilah aku." Lalu Yesus sembuhkan mereka dan Yesus katakan, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Kepada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dan Yesus katakan, "Hai ibu, imanmu yang menyelamatkan engkau." Iman dan mujizat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Renungan pagi hari ini, kalau saudara tidak mengalami mujizat dalam hidup ini, cek apakah engkau hidup karena melihat atau engkau hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Kalau engkau hidup karena melihat, maka engkau akan kecewa. Tetapi akan berbeda kalau engkau hidup karena percaya kepada janji Tuhan, maka engkau akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Pagi hari ini saya akan berikan beberapa ciri orang yang berjalan dalam iman. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Orang yang selalu mendengar firman Tuhan. Ayat pertama dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Saudara, tersiarlah kabar bahwa Yesus hadir di Kapernaum. Dan berita ini terdengar oleh orang yang sakit lumpuh. Saya percaya yang lumpuh ini juga pernah mendengar bahwa Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Saya percaya orang yang lumpuh ini juga pernah mendengar bahwa Yesus pernah mentahirkan orang yang sakit kusta. Saya percaya orang yang lumpuh ini pernah mendengar bahwa Yesus pernah mencelikan mata Bartimius dan lain-lain. Maka timbullah iman. Kalau saja dia bisa berjumpa dengan Yesus, maka hal yang sama akan terjadi atas hidupnya. Ia akan menjadi sembuh. Dari manakah dia punya iman tersebut? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Dia menyukai berita-berita firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mana orang yang lumpuh ini punya iman? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Yang kedua, orang tersebut tidak mudah menyerah sampai Yesus memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat yang lumpuh ini mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum. Lalu dia panggil kawan-kawannya untuk bisa menolong dia, untuk mengusung dia supaya ia bisa berjumpa dengan Yesus. Maka pergilah saudara, orang lumpuh ini diusung oleh 4 orang untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Sampailah ia di sebuah rumah, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke dalam. Karena apa? Karena Alkitab katakan pintu penuh sesak dengan manusia pada saat itu. Saudara, orang lumpuh ini coba lewat pintu belakang. Pintu belakang pun penuh sesak dengan banyak orang. Dia coba lewat jendela, saudara. Di jendela pun penuh sesak dengan banyak orang. Tidak ada jalan lain kecuali ia naik ke atas, membongkar genting, lalu mengulurkan saudara tali, sehingga orang yang lumpuh itu turun tepat di hadapan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka lakukan demikian? Karena mereka adalah orang yang tidak mudah menyerah. Kalau saja mereka adalah orang yang mudah menyerah, saudara, mereka akan berkata kepada kawan-kawannya, ayo kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus saat ini, kita pulang saja ke rumah. Nanti kalau Yesus datang lagi ke Kapernaum, kita akan datang lebih awal, kita akan duduk di barisan paling depan supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Ketika dia melihat lewat pintu utama tidak bisa masuk karena penuh banyak orang, dia coba lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang juga penuh sesak dengan banyak orang. Dia coba lewat jendela juga penuh sesak dengan banyak orang. Mereka tidak mudah menyerah, mereka naik ke atas genting, dia bongkar genting, dia ulurkan tali, sehingga orang yang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Mereka adalah orang yang tidak mudah menyerah. Alkitab katakan Bartimius yang buta, ketika Yesus lewat, Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Respon murid-murid Yesus berkata kepada Bartimius, stop, jangan berisik, stop. Tetapi Alkitab katakan, semakin Bartimius disuruh diam, Bartimius semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Membuktikan Bartimius, dia adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang tidak mudah menyerah sampai Yesus memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pagi hari ini engkau sedang menghadapi tantangan, saudara, pagi hari ini engkau sedang mengalami kesesakan dengan banyak persoalan pekerjaan, dengan banyak persoalan di dalam keluarga, banyak persoalan dalam hal keuangan, saya ingin beritahu, jangan mudah menyerah sampai Yesus menolong saudara. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Yang ketiga adalah orang yang menyadari bahwa iman adalah sesuatu yang dapat diakumulasikan. Ayat yang kelima, saudara, dikatakan
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya saudara, iman adalah sesuatu yang bisa diakumulasikan. Yesus mengatakan karena iman mereka, artinya jamak. Bukan hanya sekedar iman orang yang lumpuh, tetapi iman orang yang lumpuh beserta kawan-kawannya, saudara. Artinya, iman adalah sesuatu yang bisa diakumulasikan. Kesembuhan terjadi bukan terjadi karena iman yang lumpuh saja, tetapi iman yang lumpuh beserta 4 orang kawan-kawannya. Saya melihat saudara bahwa dampak positif dari pandemi COVID-19 ini, saya melihat banyak keluarga yang dipulihkan. Mereka tidak disibukkan dengan urusan bisnis mereka masing-masing, tetapi mereka mulai tinggal di rumah, ada waktu berdoa bersama-sama, ada waktu mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan istri dan anak-anak mereka. Yang sebelumnya tidak pernah terbiasa mereka lakukan, tetapi karena dampak dari COVID-19, suami istri mulai memiliki mesbah keluarga. Suami istri dan anak mulai berdoa bersama-sama. Dan saya ingin beritahu, dampaknya iman dalam keluarga itu akan bertumbuh. Oleh sebab itu, suami libatkan iman istrimu, libatkan iman anakmu, supaya terjadi mujizat di dalam rumah tanggamu. Sebab iman adalah sesuatu yang bisa digabungkan atau diakumulasikan. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Yang keempat, orang yang menyadari bahwa pergaulan itu menentukan pertumbuhan iman seseorang. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Yang keempat, orang itu menyadari bahwa pergaulan itu menentukan pertumbuhan iman seseorang. Saudara, perhatikan kawan-kawan dari orang yang lumpuh ini. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau kawan-kawannya adalah orang-orang yang kepahitan. Bayangkan kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang khawatir, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Tetapi karena kawan-kawannya adalah orang beriman, maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Pastikan orang-orang yang ada di samping saudara adalah orang-orang yang beriman. Yang kelima, ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman. Orang yang percaya walaupun belum melihat pertolongan Tuhan. Di dalam pelayanan Yesus seringkali melakukan mujizat. Ada mujizat yang terjadi secara instan, seketika, tetapi ada mujizat yang terjadi beberapa saat kemudian. Contoh, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tidak terjadi secara instan. Ketika mereka diperintahkan pergi, tunjukkan keberadaanmu kepada para imam, di tengah-tengah jalan Alkitab katakan mereka sembuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, tetapi engkau belum melihat tanda-tanda mujizat, saya ingin beritahu, tetap percaya sampai mujizat itu terjadi di dalam hidupmu. Inilah ciri-ciri orang yang berjalan di dalam iman. Saudara, pagi hari ini, di situasi seperti ini seharusnya kita berjalan bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Sebab kalau berdasarkan apa yang kita lihat, seringkali kita kecewa. Tetapi hiduplah berdasarkan apa yang kita percayai, yaitu janji firman Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya bisa dipegang dan janjinya bisa diandalkan. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman adalah, yang pertama, selalu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman, orang tersebut tidak mudah menyerah sampai mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam iman, yang ketiga, menyadari iman adalah sesuatu yang bisa diakumulasikan. Oleh sebab itu saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan
keluarga-keluarga. Dampak positif dari COVID-19, keluarga-keluarga dipulihkan. Suami istri punya mesbah keluarga. Yang keempat, menyadari betapa pentingnya sebuah pergaulan. Oleh sebab itu bergaulah dengan orang yang beriman, maka saudara akan tertular menjadi orang yang beriman. Jangan bergaul dengan orang yang khawatir, jangan bergaul dengan orang yang kepahitan, maka saudara akan terbawa-bawa menjadi khawatir dan terbawa-bawa menjadi kepahitan. Yang kelima, percaya walaupun belum melihat. Seringkali saudara, mujizat terjadi secara instantly, seketika. Tetapi ada juga mujizat yang harus menunggu beberapa saat. Kalau saudara belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, tetap percaya sampai engkau mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara, saya akan berdoa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu ada banyak pergumulan yang sedang saudara hadapi. Biarlah kita mau belajar hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita mau belajar hidup berdasarkan apa yang kita percayai, yaitu janji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, hamba berdoa pagi hari ini ya Tuhan, kiranya mujizat demi mujizat boleh Tuhan kerjakan atas setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat MDC Magelang ini. Hamba percaya di situasi seperti ini, kami mau hidup berdasarkan apa yang kami percaya, yaitu janji firman Tuhan. Sebab janjimu bisa dipegang, janjimu bisa diandalkan, janjimu ya dan amin. Biar kami adalah orang-orang yang menikmati janji firman Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Biar mujizat boleh terjadi di dalam keuangan jemaat, di dalam pekerjaan jemaat. Mujizat boleh terjadi di dalam keluarga, keluarga dipulihkan. Terima kasih, hamba berhenti berbicara, tapi biar rohmu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai sejak saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.